Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Haryanto, NIM 41118120029. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas besar 2 saya yang berjudul Aspek Hukum dalam Pembangunan ringkasan modul 1 sampai 15. Sistem hukum. Sistem hukum dibagi di berbagai negara pada umumnya dibagi menjadi 2 kategori, common law dan civil law. Di Indonesia menganut sistem hukum civil law dan Amerika atau Eropa menganut sistem hukum common law. Di sini hukum dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu sistem hukum common law. Sistem hukum common law pada dasarnya mendasar pada putusan pengadilan sebagai sumber hukum. Sedangkan sistem hukum civil law yaitu Eropa kontinental yang berlaku di negara Eropa berpegang kepada kodifikasi undang-undang menjadi sumber hukum utamanya. Ciri khas dan karakteristik sistem hukum common law dan sistem hukum civil law terdapat pada slide berikut. Ciri atau karakteristik jurisprudensi sebagai sumber hukum yang terdapat di ciri khas common law, yaitu ada 2 alasan yang menganut sistem common law, yaitu untuk yang pertama yaitu alasan psikologis. Alasannya adalah karena tiap orang yang ditugasi untuk menyelesaikan perkara, ia cenderung sedapat-dapatnya mencari alasan pembenar atau keputusan yang merujuk kepada putusan yang telah ada sebelumnya dan daripada memikul tanggung jawab atas keputusan yang dibuatnya sendiri. Yang kedua yaitu alasan praktis dari jurisprudensi, yaitu diharapkan adanya putusan yang seragam karena sering diungkapkan bahwa hukum harus mempunyai kepastian daripada menonjolkan keadilan pada setiap kasus konkret. Yang kedua yaitu dianut doktrin straight decisis atau sistem presiden. Doktrin ini secara substansial mengandung makna bahwa hakim terikat untuk mengikuti dan atau menerapkan putusan pengadilan terdahulu, baik yang ia buat ataupun atau oleh pendahulu kasus serupa. Yang ketiga yaitu adversary system dan proses preparatial. Dalam sistem ini kedua belah pihak yang bersengketa masing-masing menggunakan lawyer terhadap di depan hakim. Pada pihak masing-masing menyusun strategi sedemikian rupa dan mengemukakan dalil-dalil dan alat-alat bukti bahwasannya di pengadilan. Jadi berperkara merupakan lawan antara satu dengan yang lain yang dipimpin oleh lawyer masing-masing. Karakteristik civil law yaitu ada 3 poin, yaitu adanya sistem kodifikasi. Adanya sistem kodifikasi, alasannya mengapa civil law menganut paham kodifikasi adalah antara lain karena demi kepentingan politik Imperium Romawi di samping kepentingan lain di luar itu. Yang kedua yaitu hakim tidak terikat dalam presiden atau doktrin straight decisis sehingga undang-undang menjadi rujukan hukumnya yang utama. Dalam sebuah kutipan mengatakan bahwasannya perorganisasian organ-organ negara Belanda tentang adanya permisahan antara kekuasaan membuat undang-undang, kekuasaan peradilan dan sistem kasasi serta kekuasaan eksekutif, dan tidak dikemungkinkan kekuasaan yang satu mencampuri urusan kekuasaan lain. Dengan cara tersebut maka terbuktinya jurisprudensi. Yang ketiga yaitu sistem peradilan yang bersifat inkuisitorial, yaitu dalam sistem ini hakim mempunyai peranan yang besar dalam mengerahkan dan memutuskan suatu perkara. Hakim bersifat aktif dalam menemukan fakta dalam hukum dan cermat dalam menilai bukti. Berikut adalah ciri khas dan karakteristik hukum common law dan civil law. Untuk slide berikutnya yaitu adapun
mengikut hubungan kerja konstruksi. Mengikat hubungan kerja konstruksi yaitu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kontrak ringkas atau short form of contract. Untuk pekerjaan dan nilai kontrak relatif kecil meliputi pekerjaan yang sederhana dan cepat dalam pengerjaannya. Yang kontrak kedua yaitu kontrak pelaksanaan konstruksi. Kontrak pelaksanaan konstruksi atau dapat diartikan sebagai kontrak for work of civil engineer contraction digunakan untuk membagi bangunan pekerjaan engineer dan desain oleh pengguna jasa guna untuk mengatur efisien pekerjaan sehingga tidak terjadi crash terhadap pekerjaan satu dengan pekerjaan lain karena sudah dibagi-bagi sendiri, dibagi 1 atau 2 bagian. Yang ketiga yaitu kontrak instalasi dan rencang bangun. Plan and design build contract bagi pekerja elektrikal dan mekanikal bagi pekerja bangun dan engineer desain oleh penyedia jasa dan kontraktor. Untuk slide berikutnya yaitu dapat kita lihat di sini ada pembagian kontrak berdasarkan cara pembayaran. Untuk yang pertama yaitu kontrak lump sum. Perjanjian bersifat tetap pada nilai keseluruhan kontrak yang akan dibayar oleh pemberi kerja pada pihak penerima kerja atau kontraktor sehingga harga bersifat mengikat dan harga tidak cenderung terjadi penambahan kerja tambah atau kerja kurang. Yang berikutnya yaitu kontrak yang berikutnya adalah kontrak satuan harga. Merupakan kontrak konstruksi dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dan spesifikasi tertentu. Biasanya harga satuan di setiap kontrak bersifat perkiraan. Yang ketiga yaitu kontrak gabungan menggunakan kesepakatan gabungan lump sum dan harga satuan. Biaya pengerjaan yang disepakati di awal tidak akan berubah. Hal ini akan menjadi resiko dari kontraktor sehingga rata-rata nilai satuan ataupun nilai pekerjaan lebih dari rata-rata sehingga dapat membackup pekerjaan yang kurang ataupun yang bersifat tambahan. Yang keempat yaitu kontrak presentasi. Dengan kontrak presentasi biasanya biaya yang dikeluarkan sesuai dengan jumlah pengeluaran kontraktor ditambah presentasi dari biaya pembangun tersebut sehingga balance dalam penagihan dan cash flow. Biasanya kontrak ini digunakan di pemerintahan terhadap kontraktor sehingga mengacu pada presentasi prestasi pekerjaan kontraktor itu sendiri. Untuk kontrak berdasarkan cara pembayaran berikutnya yaitu kontrak terima jadi atau biasa disebut dengan turnkey dan di Indonesia di kalangan kontraktor biasanya disebut dengan kontrak borongan. Jenis kontrak konstruksi satu ini hampir mirip dengan lump sum. Perbedaannya dalam jenis kontrak ini semua biaya hampir sampai akhir pembangunan disepakati di awal. Besarnya biaya pun didasarkan pada penilaian berdasarkan antara pemilik dan rumah dan kontraktor atau biasanya jika diperlukan suatu kontrak antara kedua belah pihak sehingga dapat mengacu terhadap kontrak itu tersendiri. Yang berikutnya yaitu kontrak kerja jasa konstruksi. Kontrak kerja konstruksi adalah dokumen yang mengatur hubungan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi di Indonesia. Kontrak konstruksi diatur pada peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi atau dapat disingkat dengan UUJK. Yang berikutnya yaitu ada penjelasan tentang jasa konstruksi. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi atau konstruksi dan atau pekerjaan konstruksi. Sektor jasa konstruksi merupakan kegiatan masyarakat mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivasi sosial ekonomi kemasyarakatan guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Dan pekerjaan konstruksi yaitu
keseluruhan atau bagian rangkaian kegiatan terencana dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkup atau tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapan yang untuk mewujudkan suatu bangunan. Di sini terdapat hukum di Indonesia terkait jasa konstruksi, yaitu hukum konstruksi adalah seluruh perangkat peraturan perundang-undangan yang bertalian dengan bangunan meliputi pendirian, perawatan, pembangunan, penyerahan, baik yang bersifat perdata maupun publik atau administratif. Setiap proyek dikonstruksi yang dalam kontraknya menyatakan harus tunduk pada hukum negara, maka yang tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011. Untuk lebih khusus, maka kita perlu mengetahui peraturan atau undang-undangan mana yang spesifikasi ke bidang konstruksi. Undang-Undang Konstruksi di Indonesia dapat diatur berikut. UJK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Undang-Undang Jasa Konstruksi yang merujuk pada Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Yang kedua yaitu UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta penyelenggaraan jasa konstruksi di Indonesia. Peraturan pemerintahan juga terdapat jasa konstruksi sebagai berikut. PP Nomor 54/2016 atau Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016, perubahan ketiga atau perubahan pemerintahan Nomor 29 Tahun 2000 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Yang ketiga yaitu Peraturan Presiden. Perpres 16 Tahun 2018 mengatur Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Untuk slide berikutnya, di sini dapat ditemukan pengertian pengguna jasa. Pengguna jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan jasa konstruksi, penyedia jasa, dan pemberi layanan jasa konstruksi. Adapun pengguna jasa, hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu hak pengguna jasa konstruksi, yaitu secara mendasar adalah memperoleh hasil konstruksi atau kontraktor yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang berdasarkan kepada kontrak yang disetujui dan ditandatangani. Kewajiban pengguna jasa konstruksi itu memenuhi dari perjanjian pembayaran yang sudah disetujui di awal dengan berdasarkan kontrak yang berlaku. Untuk slide berikutnya, yaitu kewajiban pengguna jasa atau keputusan atas keputusan yang harus diambil oleh pengguna jasa. Dalam proses desain, kewajiban pengguna jasa yaitu ada 3 poin, yaitu memutuskan hasil perkajian, perencanaan, dan atau perancangan yang terdapat dalam pekerjaan tersebut yang akan diberikan kepada penyedia jasa. Yang ketiga yaitu rancangan teknis proses pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, atau pembangunan kembali. Berdasarkan ini yaitu untuk peraturan atau teknis biasanya ditentukan oleh pengguna jasa karena pengguna jasa memilih lebih aman dalam melakukan teknis. Biasanya kontraktor melakukan pekerjaan kurang memperhitungkan ke depannya, biasanya cepat gitu. Jadi mungkin penanganan ataupun saran dari pengguna jasa lebih aman sehingga keputusan di pengguna jasa. Yang ketiga itu pemutusan anggaran biaya jika ada yang perlu ditambahkan ataupun disesuaikan. Biasanya sebelum pekerjaan diberikan kepada penyedia jasa, biasanya RAP dan gambar direview oleh pengguna jasa sehingga adapun item-item yang perlu ditambahin atau dikurangkan, biasanya SBO ataupun supply by owner itu ditambahin di beberapa item. Dalam proses pelaksanaan, kewajiban pengguna jasa yaitu ada 3 poin di sini, yaitu poin pertama yaitu menyediakan fasilitas pekerjaan izin sehingga
pekerjaan kontraktor langsung bekerja, sehingga dari izin AMDAL, izin lingkungan, izin dinas, izin lingkungan itu semua udah di cover oleh pengguna jasa, sehingga kontraktor tinggal bekerja saja. Yang kedua yaitu meminta laporan progres harian, mingguan, bulanan yang memuat volume perkembangan hasil pekerjaan sehingga dapat dievaluasi lebih mendalam terkait hambatan dan rintangan secara periodik dan berkelanjutan. Biasanya untuk pekerjaan setiap bulan ataupun mingguan diadakan meeting terhadap kontraktor dan owner, atau dapat disebut dengan pengguna jasa dan penyedia jasa, sehingga di situ terdapat hambatan ataupun rintangan dan dapat dipecahkan bersama. Yang ketiga yaitu menyediakan lahan untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan meliputi area pekerjaan dan non-pekerjaan dan batas wilayah. Biasanya owner ataupun pengguna jasa memberi informasi terkait area pekerjaan, terus area bedeng ataupun barang untuk pekerjaan, terus untuk area non-pekerjaan biasanya untuk toolbox meeting ataupun untuk memberi arahan sebelum bekerja, dan area evakuasi sehingga berjaga-jaga kalau bangunan mengalami keadaan darurat sehingga jalur evakuasi sudah ditentukan oleh pengguna jasa. Biasanya pengguna jasa meng-hire ataupun untuk merekrut HSE, itu Human Safety Engineer, untuk suatu proyek, untuk keamanan dan izin dan syarat dalam pembangunan. Yang berikutnya yaitu kewajiban pengguna jasa dalam keputusan dalam proses penyelesaian, yaitu dibagi menjadi 3, yaitu kewajiban melakukan pembayaran atau penyerahan hasil pekerjaan penyedia jasa secara tepat dan waktu. Sesuai perjanjian di kontrak, penyedia jasa melakukan pekerjaan yang diberikan oleh pengguna jasa dan selesai dan akan dibayar oleh pengguna jasa yang berdasarkan pada kontrak. Yang kedua yaitu wajib membuat laporan serah terima pekerjaan STP hingga laporan selesai LPS dalam hal proyek pemerintahan. Biasanya ini dapat dikerjakan oleh owner ataupun kontraktor sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak di awal ataupun kick-off meeting yang dimulai untuk pembangunan pekerjaan. Yang ketiga yaitu hasil layanan dan pekerjaan jasa konstruksi. Adapun proses kegagalan pembangunan yaitu dapat dibagi menjadi 2, yaitu pengguna bertanggung jawab atas kegagalan atau klaim pekerjaan yang sudah dikerjakan dan akan diserahkan ke owner. Yang kedua yaitu pengguna jasa bertanggung jawab atas bertanggung jawab pekerjaan setelah batas waktu, retensi waktu, atau garansi waktu selesai dari kontraktor. Biasanya sebelum pekerjaan selesai ataupun sesudah pekerjaan selesai, di situ ada waktu retensi atau waktu garansi yang diberikan penyedia jasa ke pengguna jasa, sehingga kalau terjadi cacat ataupun kesalahan konstruksi ataupun instalasi dapat diklaim oleh pengguna jasa ke penyedia jasa, sehingga dapat diperbaiki sesuai nilai yang tertera di dalam kontrak. Untuk slide berikutnya yaitu penyedia jasa. Penyedia jasa adalah pemberi layanan jasa konstruksi. Penyedia jasa adalah pemberi layanan jasa konstruksi kepada penyedia jasa. Untuk garis besarnya berikut, dan kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Penyedia jasa memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Hak penyedia jasa yaitu secara mendasar itu memperoleh informasi dan sesuai dengan resmi dari owner dan mendapatkan imbalan atau pembayaran sesuai kontrak yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Yang kewajiban penyedia jasa adalah
bertanggung jawab penuh dari pekerjaan yang diberikan owner dan menggunakan jasa atau penyedia jasa. Slide berikutnya yaitu prosedur konsultan dalam kontrak. Sebelum kontrak menyiapkan penawaran tender proposal ke owner yang akan didiskusi terkait RAB dan desain meliputi spesifikasi teknis, SDA, sumber daya alam, dan sumber daya manusia. Biasanya sebelum teken kontrak, biasanya konsultan menyodorkan ataupun meeting berdasarkan hal tersebut, dan biasanya juga bersinggungan kepada salary, sumber daya alam, dan fasilitas yang diberikan pengguna jasa kepada konsultan yang direkrut untuk pembangunan tersebut. Yang poin kedua yaitu dalam peraturan dalam kontrak. Biasanya semua diatur dalam peraturan dalam kontrak dan mendasar. Sesudah kontrak, membuat laporan terkait pekerjaan yang dikerjakan, laporan harian, mingguan, bulanan, progres pekerjaan, perencanaan. Dari sisi pekerjaan, konsultan juga memiliki laporan yang dikerjakan setiap dekade ataupun setiap harian, mingguan, dan bulanan. Karena untuk mengetahui bagaimana progres yang dilaksanakan oleh konsultan terkait gambar ataupun analisis bangunan yang dikerjakan tersebut. Yang kedua yaitu mengajukan perubahan jika diperlukan. Biasanya seiring berjalannya waktu ataupun dalam perencanaan sering terjadi crash ataupun pekerjaan yang tidak dapat dikerjakan di lapangan terkait kondisi dan struktur bangunan terkait arsitektur dan sipil, sehingga diperlukan revisi ataupun pengajuan perubahan jika diperlukan. Yang ketiga yaitu membuat alternatif studi desain terkait masalah yang terkait dalam pembangunan lapangan. Adapun sesudah kontrak, adapun kegiatan dalam menganalisis studi bangunan desain, yaitu adapun terkait masalah yang terkait arsitek dan sipil. Biasanya terjadi crash ataupun bangunan yang belum dapat dikerjakan secara maksimal oleh sipil yang didesain oleh arsitek, sehingga di situ membuat atau munculnya alternatif desain yang diajukan oleh owner, sehingga owner dapat memilih dan menyetujui yang dapat dikerjakan oleh pekerjaan sipil ataupun kontraktor di lapangan. Berikut presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf jika ada salah kata. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.